Seperti biasa, mari kita lanjutkan spoiler episode 124 bagian kedua. Mari kita mulai. Sebelumnya, setelah petir pil Xiaoyan telah benar-benar berkumpul, iblis tua Qinghua di kejauhan juga melambaikan lengan bajunya dan perlahan berdiri, matanya sejenak melirik Xiaoyan sebelum berhenti pada Mugu, yang tidak mengungkapkan aktivitas apapun. Melambaikan lengan bajunya, penutup kuali obatnya segera terbang menjauh dan pilar cahaya bergegas keluar dari atas kuali dan menembak ke langit. Boom! Petir pil 3 warna segera muncul di langit. Setelah seluruh tempat mengeluarkan seruan atas petir pil 3 warna dari iblis tua Qinghua, semua mata mereka berkumpul pada panggung batu terakhir. Tepatnya pada Mugu. Wajah Mugu perlahan diangkat menjadi senyum aneh di depan mata semua orang. Dia perlahan bangkit dan melirik Xiaoyan. Kemudian tatapannya beralih pada Xuan Kongzi dan sisanya. Matanya dipenuhi dengan cemoohan. Xuan Kongzi, aku minta maaf, tetapi tampaknya aku yang akan mengambil tempat juara dari pertemuan pil kali ini. Mugu tanpa sadar tertawa. Tawanya tidak lagi disembunyikan kali ini. Itu membuat Xuan Kongzi mengenali identitasnya. Mugu segera menjentikkan jarinya. Pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul seperti laser yang menembus dunia dan bergegas menuju langit. Petir pil 1 warna, 2 warna, 3 warna, akhirnya berhenti pada 4 warna. Tawa Mugu merajalela dan membahana terdengar terus-menerus di atas arena kompetisi. Xuan Kongzi, apakah kamu melihatnya? Aku yang telah mengatakan bahwa tempat juara dari pertemuan pil pasti akan mendarat di tangan kami. Hall of Soul, di panggung batu, Cao Ying dan Dan Chen melototi Mugu, yang sedang tertawa liar di langit. Mereka juga anggota dari Menara Pil. Tindakan Mugu bisa dianggap tamparan keras ke wajah mereka. Mata Cao Ying tiba-tiba berubah arah ke panggung batu lainnya sementara dia tetap marah. Tepatnya di tempat Xiaoyan, suatu harapan yang sangat kecil tiba-tiba melonjak dari dalam hatinya tanpa alasan. Setelah itu, dia berteriak pada Xiaoyan. Xiaoyan, jika kamu seorang pria, kamu akan mengerahkan seluruh kemampuanmu. Teriakan yang tiba-tiba bergema di langit membuat banyak mata sekali lagi tertuju pada Xiaoyan. Bahkan Xiaoyan terkejut melihat pemandangan ini. Mengerahkan seluruh kemampuanmu. Saat ini, lupakan generasi muda, bahkan jika bajingan tua Yao Chen itu datang, aku bahkan tidak akan menganggapnya serius. Mugu juga terkejut saat mendengar kata-kata Cao Ying. Dia langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Xiaoyan. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk berurusan dengan guruku secara pribadi. Setelah suara dingin dan pekat Xiaoyan terdengar, dia tiba-tiba melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Pil obat mungkin telah terbentuk, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi terakhirnya untuk bersaing. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki spiritualitas. Semakin banyak spiritualitasnya, maka akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal yang paling penting sekarang. Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin hitam gelap di jarinya. Di antara koleksi besar yang ditinggalkan Yao Lao, ada keterampilan menyempurnakan pil utama yang disebut peningkatan spiritual. Guru, lindungi aku. Xiaoyan sedikit menutup matanya. Dia perlahan menghirup napas dalam-dalam. Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal. Dan pil obat warna merah gelap segera mengambang di depannya. Boom! 3 jenis api surgawinya segera bergegas keluar dan dengan keras bertabrakan. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang sangat besar melonjak dari antara alisnya sebelum mengelilingi api dengan cepat mulai berputar. Beberapa menit kemudian, gumpalan api hijau merah seukuran tinju tiba-tiba muncul dan membungkus pil obat warna merah gelap. Menjentikkan jarinya, 2 bubuk nutrisi roh segera muncul dan memasuki nyala api. Orang bisa merasakan bahwa aura spiritual di dalam api menjadi luar biasa padat. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Darah segar diludahkan dan perlahan-lahan tersebar sebelum tumpah ke dalam api. Persembahan darah, kembalinya spiritual. Mulut Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Segera, kabut spiritual muncul seperti lebah memasuki pil obat. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi bundar. Petir 3 warna di langit yang jauh juga tiba-tiba mulai bergejolak sekali lagi. Boom! Gejolak petir 3 warna menjadi lebih intens.
Pada saat tertentu, benang cahaya keemasan yang mempesona akhirnya muncul secara tiba-tiba. Warna petir keempat telah muncul. Awan sekali lagi bergejolak dan seberkas cahaya ungu diam-diam muncul dan berubah menjadi warna petir kelima. Stadion yang tenang segera mulai mendidih saat melihat petir pil 5 warna. Sorak-sorai mereka bergema dengan cara mengguncang bumi. Semua orang tahu bahwa pemenang dari pertemuan pil ini telah diputuskan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah munculnya pil petir 5 warna. Metode yang disebut peningkatan spiritual benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Sementara Mugu, wajahnya menjadi hijau saat matanya yang gelap dan padat melihat pada Xiaoyan. Tinjunya dikepal sampai memancarkan suara retak. Kemenangannya telah diraih, tetapi itu dihancurkan oleh Xiaoyan. Bagaimana dia tidak menjadi marah? Lebih baik kamu berdoa agar tidak akan berakhir di tanganku di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita takdir lebih buruk daripada kematian. Suara ganas Mugu tiba-tiba dipancarkan ke telinga Xiaoyan, menyebabkan alisnya berkedut. Namun, senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai guru. Sikap tenang bersama dengan jijik samar dalam kata-kata Xiaoyan, menyebabkan wajah Mugu berubah menjadi hijau. Xiaoyan, jangan bahagia dulu. Pertemuan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya angan-angan jika kamu ingin menerima petir pil 5 warna ini. Xiaoyan tersenyum di bawah fokus mata khawatir banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat petir pil 5 warna di langit. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil seperti itu. Melambaikan lengan bajunya, boneka iblis bumi segera muncul. Saat ini, keadaan boneka sangat menyedihkan. Setelah memblokir langkah pembunuhan Mugu saat di alam pil, tidak hanya dadanya yang tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terpecah. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Pergi, segera. Boneka menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke langit dan bertabrakan dengan petir di depan mata tertegun semua orang. Boom, boom, gemuruh petir menari dengan galak di langit seperti naga besar menyerang tubuh boneka iblis bumi. Namun itu malah membuat tubuhnya semakin membaik. Badai petir 5 warna di langit tampaknya telah menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Mereka perlahan-lahan berkumpul di sekitar petir pil 5 warna. Sementara semua orang terkejut dan was-was saat melihat adegan ini. Xiaoyan malah tersenyum bahagia. Wajahnya bukan hanya tanpa khawatir, dia bahkan tampak bersemangat. Boom! Petir akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya dan bergegas ke arah boneka iblis bumi. Boom! Boom! Hujan badai petir berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya perlahan tersebar dan menghilang. Selama setengah jam ini, tubuh asli perak dari boneka iblis bumi telah berubah menjadi warna emas berkilauan. Dia telah berevolusi menjadi boneka iblis langit. Dengan boneka iblis langit ini, Xiaoyan akan memiliki kartu andalan yang lain. Xiaoyan dengan lembut tersenyum saat jarinya menepuk lengan boneka iblis langit sebelum kembali menyimpannya. Ketika guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat matahari sekali lagi tersebar ke bawah. Ini menutupi stadion yang telah hancur oleh petir pil. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia melangkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Semua pesaing, silahkan keluarkan pil obat yang telah kalian perbaiki. Segera, 7 pil obat tingkat 7 dan 5 pil obat tingkat 8 perlahan terbang di udara. Pil obat Kaoying dan Dan Chen adalah spiritualitas terlemah di antara 5 pil obat tingkat 8. Kabut spiritual samar berlama-lama di sekitar pil obat mereka. Kemudian membentuk rubah dan kelinci. Tidak jauh di samping pil obat Caoying dan Dan Chen, ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua Qing Hua telah membentuk beruang. Pil obat Mugu, yang telah mengaduk petir pil 4 warna telah membentuk harimau ganas yang berulang kali menderu pada pil darah penumbuh tulang milik Xiaoyan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut gengsi yang seharusnya menjadi miliknya. Namun, sebelum suara gemuruh harimau terdengar, aura spiritual yang lebat dengan cepat muncul di sekitar pil darah penumbuh tulang dan membentuk naga kecil.
Ekor kecilnya berayun dan dengan kasar menghempaskannya ke pil obat Mugu. Sampai mengeluarkan rengekan yang menyedihkan. Dari panggung tinggi, Suan Kongzi melihat pil darah penumbuh tulang tidak tertekan meskipun sudah ditindas. Dia tanpa sadar tersenyum. Spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat yang paling dihormati dari pertemuan pil ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pertemuan pil. Sang juara adalah Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Suan Kongzi, tak terhitung jumlah tatapan segera berubah ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di langit. Xiao Yan mengabaikan stadion yang mendidih dari panggung batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, matanya menatap ke langit. Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan wajah. Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Bajingan, orang yang paling marah secara alami adalah Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Bocah, kamu tidak boleh bahagia. Aku bersumpah akan berurusan denganmu secara pribadi. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancaman Mugu. Saat ini, boneka telah berevolusi menjadi tahap langit. Menambahkan dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze, ada 3 ahli Douzun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menyelesaikan Mugu dengan barisan yang menakutkan ini. Sementara itu, tepuk tangan yang memilukan ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan memudar. Xiao Yan, kamu telah menjadi juara dalam pertemuan pil. Di masa depan, kamu juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar dari menara pil. Suan Kongzi tersenyum dan melihat Xiao Yan di atas podium batu sambil perlahan berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi kepala besar dari menara pil di masa depan, setidaknya dia tidak perlu menolak gelar ini. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan mendapatkan gulungan yang berisi metode latihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Suan Kongzi melambaikan tangannya. Sebuah gulir kulit kambing kuno muncul dan dengan cepat bergegas ke arah Xiao Yan. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan saat tangannya secara akurat menerima gulungan. Suan Kongzi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan. Sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 20 hari. Pada saat itu, 10 besar pertemuan pil akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menundukkan api 3000 terbakar. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiao Yan, yang sudah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia telah melakukan banyak upaya adalah untuk api surgawi ini. Semua orang tahu, pertemuan pil telah mencapai tujuannya. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini adalah untuk nyala api legendaris, abadi, api 3000 terbakar.